أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Hamdan syakirin wa hamdan naimin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah, adada ni'amillahi wa ifdalih, adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'du. Yang dimuliakan, dihormati dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sholat subuh dan jamaah sholat 5 waktu tentunya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan terus kita insya Allah dimuliakan, dihormati dan dihargai oleh Allah karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, saudara-saudara dan adik-adik, ini ada beberapa adik ini ya. Kita sampai hari ini, sampai pagi ini, insya Allah nanti sampai siang, sore, malam hari, ini merupakan anugerah. Masih bisa bernafas, menghirup udara segar milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang gratis, tidak pernah diminta rekening untuk menghirup udara yang begitu mahal, tapi dengan kita bisa bernafas, menghirup udara, ini nikmat yang sangat luar biasa. Bapak, saudara dan adik-adik semuanya, jamaah sholat subuh di Masjid Mujahidin Perak Barat, saya untuk menyampaikan pagi ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan yang tadi sempat kami baca di saat sholat subuh di rakaat yang kedua. 2 ayat yang kami sampaikan lewat sholat subuh kita bersama-sama tadi di surat Al-Maidah ayatnya 55, kemudian dilanjutkan satu ayat lagi, ayat 56, 55 dan sampai 56, 2 ayat. Para jamaah perlu untuk cek and recheck. Ini ada beberapa jamaah yang membawa HP dan di situ kan ada aplikasi, Pak ya. Ada aplikasi Al-Quran sehingga kita bisa membawa Quran itu kemanapun pergi. Sungguh kebangetan kalau kita punya HP nggak punya aplikasi Al-Quran. Jangan, harus punya aplikasi Al-Quran.
kecil, dibawa kemana-mana, nggak terlalu berat. Di surat itu Al-Maidah ayat 55 tadi kami baca di saat sholat, tidak terlalu jauh, tidak terlalu panjang. Yang ayat ini ada keterkaitan dengan saat-saat ini kita mengalami krisis kepemimpinan. Yang namanya krisis itu kan berarti ada sesuatu yang membuat menjadi krisis. Dan kita menyongsong tahun baru, pergantian tahun 2020 ke 2021. Itu dihitung dari miladiah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sudah dari lahirnya sampai sekarang 2020 tahun. Sudah terlalu lama. Sejak Nabi Isa, Nabi kita, sama dengan nabi-nabi yang lain. Jadi tahun Masehi itu dihitung ketika mulai saat lahir sampai sekarang sudah 2020 tahun. Bapak dan saudara, sekarang ini pemimpin itu beda dengan dulu. Dulu itu sekolah itu tidak perlu harus sampai S3 dulu ya. Saya yakin di Masjid Mujahidin ini sendiri, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, cuma belum ada perguruan tinggi Pak ya, belum ada. Itu anak-anak kita ini memang digiring, diajak untuk menjadi pemimpin. Karena setiap kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap kalian ini adalah pemimpin. Jadi setiap kita lahir ini sudah diberi bakat oleh Allah menjadi pemimpin. Dalam bahasa Al-Quran adalah khalifah. Jadi kita jangan alergi dengan kata-kata khalifah atau kata-kata khilafah. Karena khalifah, khilafah itu adalah wakil Allah. Jadi kadang-kadang saya pribadi itu menjadi heran Pak, kalau ada orang menyebut khalifah atau khilafah itu rasanya kok alergi. Naudzubillah min, itu istilah lama. Nabi Adam itu khalifah, pemimpin. Idris, Hud, Nuh, sampai Nabi Isa itu khalifah, sampai Nabi Muhammad itu khalifah. What the meaning khalifah? Khalifah itu adalah pemimpin, wakil Allah untuk mengatur, membimbing, membina alam ini, mengelola. Khalifah itu pengelola. Sehingga aneh kalau ada orang menyebut khilafah atau khalifah menjadi alergi. Bapak dan saudara, adik-adik semuanya, jamaah sholat subuh dan jamaah sholat 5 waktu yang dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak Bapak sekarang ini beda dengan masanya dulu, kita itu lulus S1 itu sudah hebat Pak, dulu. Ya kan begitu ya Pak Habib ya. Dulu
S1 itu sudah hebat. Di kampung kalau ada S1 itu lulusan itu sudah dilirik-lirik itu oleh untuk dijadikan calon menantu di kampung-kampung itu. Kalau sekarang S1 sudah biasa. Sekarang S3. Bahkan kalau sudah banyak pengabdian dan punya penelitian sekian kali menjadi apa, Pak? Profesor. Nah, sekarang persoalannya, apakah menjamin kalau doktor, ini pertanyaannya, apakah kemudian bisa menjamin kalau sudah doktor, profesor, kemudian orangnya tetap baik? Tidak jaminan. Dulu orang-orang tua kita ini tidak sekolah, Pak. Tidak ada sekolah resmi, tidak ada. Tapi orangnya pinter-pinter. Orangnya jujur-jujur. Makanya saya mohon maaf, izinkan kalau menyebut kondisi saat ini sangat layak kalau mengalami apa, Pak? Krisis. Mengalami krisis kepemimpinan. Pinter memang, tapi ternyata pinter menipu. Pinter tapi ternyata pinter menipu. Ini realita. Apalagi kalau sudah masuk istana, doktor, profesor, kalau sudah masuk istana, bahkan ulama kalau sudah masuk istana itu bisa dungu, Nauzubillah, summa naudzubillah min dalik. Krisis, mengalami krisis. Apakah kita kalau punya anak doktor, profesor, menjadi ulama, kita tolak? Tidak. Kalau perlu anak kita sampai profesor, doktor, tapi yang lebih perlu lagi, anak-anak kita tetap untuk membawa apa, Pak? Membawa apa? Kebenaran, membawa kejujuran. Itu yang penting. Apakah orang-orang yang di istana jelek semua? Tidak. Cuma pada umumnya kalau sudah kena lingkungan jabatan, kalau sudah kena lingkungan kekayaan, sudah masuk pada ranah yang menggoda seperti itu, ini kalau tidak benar-benar orangnya itu memiliki iman yang kuat, itu bisa menjadi dungu, merah menjadi putih, putih menjadi merah. Tergantung apa, Bapak dan Saudara? Kepentingan. Saya yakin jamaah Masjid Mujahidin ini jamaahnya kritis, jamaahnya cerdas. Mudah-mudahan seperti itu. Yang kami sampaikan, yang saya sampaikan ini realita. Realita, Bapak. Makanya Bapak dan Saudara, ada pernyataan tokoh Bapak komunis Uni Soviet, mungkin Bapak masih ingat pernyataan itu. Sebuah kebohongan kalau terus-menerus itu dibiarkan, sebuah kebohongan itu menjadi sebuah apa? Kebenaran. Walaupun ini yang ngomong bapaknya orang komunis Uni Soviet, tapi kalau ngomongannya benar, boleh kita jadikan apa, Pak? Alasan. Jadi sebuah kebohongan itu kalau terus-menerus dibiarkan, nggak ada yang berani meluruskan. Sebuah kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, sekarang hari-hari ini terjadi seperti itu. Kebohongan menjadi sebuah kebenaran.
Kan ngeri itu, Bapak. Saya mohon Bapak bersabar untuk tidak pindah dari tempatnya di masjid ini. Nanti sambil kita menunggu ya waktu sholat duha di awal. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang hadir maupun yang tidak hadir tetap diberi apa Pak? Keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ini tidak hadir, saya mau memberi ceramah kepada siapa, kan begitu Pak. Jadi yang hadir alhamdulillah, sehingga ada komunikasi antara penceramah dengan panjenengan. Tapi kalau nggak hadir semua, lalu kita memberi ceramah pada siapa? Walaupun ini pakai live ya, Bapak dan saudara, saya masih ingat pernyataan ulama besar, saya nggak menyebut namanya. Satu lawan, satu musuh itu lebih baik daripada berteman dengan 1000 kawan tapi pecundang. Saya ulang biar tambah mantap. Salah seorang ulama besar yang masih hidup sampai sekarang, bahkan sekarang sedang dipenjara. Sedang dipenjara. Satu lawan, satu musuh itu lebih baik daripada berteman 1000 pecundang. 1000 teman tapi pecundang. Masuk akal. Jadi satu teman tapi satu musuh tapi kritis. Kita punya satu musuh tapi musuh ini kritis. Berani berani menasihati kita, berani mengkritik kedzaliman kita, kesalahan kita. Itu lebih baik daripada kita punya teman tapi pecundang. Tidak pernah berani untuk menegur kita, tidak berani untuk mengkritisi kita. Teman yang demikian ini Pak, bahaya. Lebih baik punya satu teman tapi suka mengingatkan kita. Pernyataan ini benar. Ulama banyak Pak, ulama banyak. Ulama yang benar itu pasti masuk surga. Tapi kalau ulama-ulamaan tentu masuk surga-surgaan. Kan begitu. Ini juga disampaikan oleh ulama besar. Jadi kalau kita membedakan ulama beneran sama ulama tidak beneran, kalau ulama beneran itu dijamin masuk surga. Tapi kalau ulama-ulamaan, masuk surganya surga-surgaan, bukan surga sungguhan. Masuk akal itu. Dan ini live Pak, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita ulama pun Pak, itu kalau sudah masuk apa tadi Pak, lingkaran istana, bisa fatwanya itu tergantung apa? Fatwanya bisa tergantung apa Pak? Kepentingan. Ini logis, masuk akal. Karena kalau orang sudah masuk 3T itu Pak, 3T, ini kan penyakitnya orang masuk neraka itu kan ada 3 itu. Ya saya, panjenengan semua, tahta, harta, apa Pak yang terakhir Pak? Wanita. Kalau kita nggak betul-betul orang yang tahan bantingan, jatuh gara-gara tahta, walaupun ulama, jatuh gara-gara tahta walaupun profesor, doktor, bisa jatuh gara-gara wanita walaupun ulama, walaupun doktor, profesor. Tapi itu yang doktor-doktoran, profesoran, ulama-ulamaan. Tapi kalau dokter yang beneran, profesor yang beneran, ulama yang beneran, dijamin masuk surga. Gimana Bapak? Saya beri waktu beberapa detik, penyampaian yang saya sampaikan ini bagaimana menurut panjenengan? Saya yakin logis ya, masuk akal.
Dan kejahatan sekarang ini sudah extraordinary crime. Itu bahasa kerennya begitu, Pak. Jadi sekarang ini sudah betul-betul kejahatan yang sangat bukan biasa lagi, tapi kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime. Bayangkan, yang seharusnya ini dilindungi, yang seharusnya ini dihormati, yang seharusnya ini ya dihargailah, tapi justru orang yang seharusnya tidak dihargai malah dilindungi, yang justru orang yang mestinya dihargai malah tidak dilindungi. Ini terjadi, Pak, saat ini. Kalau orang dulu menyebut zaman saiki zaman apa, Pak? Edan. Kalau ndak edan ora keduman. Seperti itu, Pak. Iya. Saya panjenengan bisa kena. Kita nggak boleh sok suci. Jenengan jamaah saya bisa terkena. Karena apa, Pak? Setannya belum pensiun. Kan begitu. Setan kan belum pensiun. Jadi siapapun orangnya, kata setan, akan saya goda. Nggak kena dari depan, saya goda dari belakang. Nggak kena dari belakang, saya goda dari kanan kiri, dari atas bawah. Kecuali siapa, Pak, yang tidak tergoda? Illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu, ya Allah, yang mukhlasin, yang ikhlas. Jenengan nunggu sampai selesai acara ini, tahan, Pak, ikhlas, tidak terpaksa. Amin, amin, mudah-mudahan tidak terpaksa. Bapak dan saudara, masuk ke ayat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ini ada jamaah yang cek and recheck surat Al-Maidah ayat 55 yang tadi kita baca pada saat sholat rakaat kedua subuh. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ayat berikutnya, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Benar ya, Pak, ya? Benar, Pak, ya? فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Bapak tidak perlu banyak ayat. 2 ayat ini untuk apa? Kita sampaikan, untuk kita viralkan kalau perlu ayat ini, yang artinya sesungguhnya pemimpinmu, pemimpin saya, pemimpin bapak-bapak jamaah Masjid Mujahidin Perak Barat Surabaya ini, pemimpin semua manusia yang ada di dunia ini, Pak, walaupun mereka juga ada yang tidak percaya karena keimanannya beda. Pemimpinmu adalah yang pertama Allah. Yang kedua wa rasuluhu,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pemimpin kita, pemimpin saya, panjenengan semuanya. Pemimpinnya manusia yang ada di dunia ini, nggak ada yang lain. Pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga walladzina amanu walladzina amanu walladzina amanu. Dan pemimpin kita yang ketiga, Pak, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada yang lain. Rakyat itu pemimpinnya Allah, Nabi Muhammad, dan orang-orang beriman. Pemimpin manusia itu, Pak, yang tampil di dunia ini Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Nggak ada yang lain. Nah, kalau kita sudah menjadikan Allah menjadi pemimpin, kalau kita sudah menjadikan Nabi Muhammad menjadi pemimpin, kalau kita menjadikan orang-orang beriman menjadi pemimpin, fa inna hizballahi humul ghalibun, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya orang yang masuk hizballah, kelompoknya Allah, itu pasti menang. Siapa kelompoknya Allah itu? Allah sendiri, Nabi Muhammad, dan orang-orang beriman. Di ayat ini, Pak, dijelaskan lagi. Orang beriman yang mana itu? Kan sekarang banyak orang beriman. Indonesia sudah dikatakan mayoritas, Pak, ya, masih ya. Ya, dalam statistik itu kita masih 85%. Ini orang beriman apa tidak, Pak? Orang beriman yang bagaimana ini? Di ayat itu, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat wa hum raki'un. Jadi pemimpin itu Allah, Rasulullah, dan orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Apakah yang 85% itu masuk di ayat ini? Belum tentu. Orang beriman yang bagaimana? Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan sholat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka yang mengeluarkan zakat. Lalu yang ketiga, yang penting, wahum raki'un, wahum raki'un. Mereka yang rokok. Yang rokok itu maksudnya apa, Pak? Tunduk, sujud, rokok sama aturan-aturan Allah. Rokok di sini tidak sholat, karena tadi sebelumnya kan sudah sholat, ya kan? Terus sudah zakat. Wahum rokiun, tidak rokok lagi, wong sudah sholat. Ini rokoknya maksudnya apa? Tunduk, tiarap, rokok, ngikuti apa, Pak? Aturan-aturan Allah, tunduk sama ayat suci, di atas ayat konstitusi. Hati-hati loh, Pak. Lebih tinggi mana, Pak? Ayat suci dengan ayat konstitusi? Hati-hati loh. Hati-hati loh. Nanti hoak loh ya, Pak, ya. Jadi ayat suci itu di atas ayat konstitusi. Sementara ini tidak. Ayat suci ditaruh di almari. Makanya kita mengalami apa, Pak? Krisis kepemimpinan. Sudah tidak lagi
apa? Berkiblat kepada Allah, kepada Rasulullah. Tidak berkiblat kepada orang beriman seperti imannya Abu Bakar, imannya Umar, imannya Utsman, dan imannya Ali. Sekarang ini iman tapi hanya KTP. Jadi nanti Pak, saudara, di surga nanti orangnya tidak masuk tapi KTP-nya yang masuk ke surga. Gimana Pak menurut pemikiran Bapak? Kalau saya salah, mohon maaf loh, ini live loh Pak, tolong saya dikritik karena manusia itu tempatnya salah. Jadi kalau ada yang mendengar atau meliput ceramah ini Pak, mungkin sampai viral, tolonglah, kalau memang saya salah, saya mengaku salah kok. Kan kita bukan imun Pak, seperti Nabi. Kalau Nabi itu imun Pak, steril, tidak pernah salah. Sebab kalau mau salah ditegur langsung oleh Allah. Biasanya sampai jam berapa Pak? Sampai jam 12. Iya, ini mewakili jamaah yang lain Pak. Saya doakan Bapak ini panjang umur ya Pak ya, tidak mati-mati, matinya husnul khotimah. Tidak terasa Pak, sudah tinggal 1 minggu lagi Pak ya, kita mau masuk tahun baru. Saya doakan dengan tahun barunya semuanya menjadi baru, imannya tambah baru Pak. Amin ya. Yang terlambat amin, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah. Itu Bapak, ini tadi Bapak sudah ngecek Al-Maidah 55, 56. Ngeri kan Pak sekarang ini Pak? Tolong Bapak, ayo bersama-sama kita ini berusaha untuk apa? Membenahi diri sebagai pemimpin diri sendiri, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin lurah, pemimpin sampai ke level camat, bupati, wali kota, gubernur, kemudian RI 1 ya Pak ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau mereka kemudian menjadikan Allah menjadi pemimpin. Ya tentu ini orang Islam Bapak. Kalau orang Islam yang tidak Islam ya nggak masuk di sini. Lakum dinukum waliyadin. Saya nggak bisa bayangkan seandainya umat Islam di Indonesia ini mulai dari Pak RT-nya, Bu RT-nya, Pak RW, Bu RW-nya, Pak lurahnya, Bu lurahnya, Pak camatnya, Bu camatnya, Pak wali kotanya, Bu wali kotanya. Ya, yang sekarang wali kota kita masuk jajaran kementerian, Bu Risma Pak, yang sangat viral. Saya salut beliau. Saya tidak melihat partai yang diusung partai apa, tapi beliau tidak melihat partainya, tapi kita melihat apa Pak? Pribadinya. Berani menutup, yang saya masih ingat tuh, berani menutup Dollywood. Masih ingat Pak? Berani menutup apa? Dollywood. Itu Dolly. Hebat itu Pak. Wali kota perempuan berani menutup tempat kemaksiatan yang terbesar se-Asia Tenggara itu Pak. Lalu ditiru oleh apa Pak? Wali kota yang lain hampir di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi memang sekarang ini partai itu nggak menjamin kok Pak, tapi yang menjamin itu apa? Orangnya. Oh, sekarang partai-partai ini ya banyak yang kayaknya diem gitu Pak ya. Ya jujur loh Pak ya, mereka itu kan dipilih oleh rakyat. Ya tidak semua wakil rakyat itu diem, tapi juga ada yang berani. Mudah-mudahan semakin banyak orang berani untuk menyampaikan apa? Kebenaran. Kalau mereka diam Pak, kebohongan menjadi kebenaran. Ini jujur loh kita, mohon maaf. Saya nggak melihat itu pegawai negeri atau swasta, sama di hadapan Allah Pak. Pegawai negeri kalau menjadikan Allah sebagai pemimpin, menjadikan Rasul menjadi pemimpin, menjadikan orang iman menjadi pemimpin, itu insya Allah selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara,
Saya ingin menyampaikan pagi ini mungkin harus agak lama, tapi intinya kuliah subuh ini mudah-mudahan tidak terlalu lama dan mudah-mudahan segera kita akhiri. Kesimpulannya Bapak dan Saudara, negeri ini kalau mengalami krisis demi krisis itu sebenarnya karena kita Bapak lupa dengan ayat suci. Kita selalu mengagung-agungkan apa? Ayat konstitusi, sementara ayat konstitusi tidak diwarnai oleh ayat suci, sehingga kemudian nilai 5 dasar itu menjadi dangkal, bahkan mau diperas menjadi trisila, bahkan berani lagi diperas lagi menjadi ekasila. Ini realita. Nah, kalau umat diem, orang-orang yang baik diem, menjadi sebuah kebenaran nanti. Bapak ini saya jenengan milih wakil rakyat itu supaya apa, Pak? Supaya wakil rakyat ini, pemimpin ini apa? Menyelamatkan kita, melindungi kita, mengayomi kita. Tapi realitanya kan tidak seperti itu. Jujur Pak ya, setiap tahun itu yang S1 ribuan Pak, ribuan. Dari perguruan tinggi negeri swasta ribuan lulusan S1, S2, S3, profesor, ya sampai esteler. Ya, saya doakan nanti bapak-bapak yang hadir ini maupun yang tidak hadir kan punya anak cucu, saya doakan jangan hanya S1, kalau perlu apa? Profesor, tapi profesor yang menjadikan Allah, Nabi Muhammad dan orang beriman menjadi apa Pak? Acuan, menjadi kiblat mereka. Itulah, kalau kiblatnya kita keliru, ya negeri ini terlalu lama untuk menjadi negeri yang apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya sejak dulu waktu DPK Pak, PNS di sini diperbantukan di wilayah Perak Barat ini kan sudah hampir, kalau sampai sekarang itu hampir sudah hampir 28 tahun di sini. Dan tentunya anak-anak kita yang alumni sini kita harapkan jangan hanya S1, kalau perlu sampai doktor, profesor ya. Tapi yang benar, jangan doktor profesor yang pecundang. yang saya sebut pecundang Pak ya. Nauzubillah min dzalik. Dan siapa tahu Bapak diam-diam begini nanti ada yang jadi putra-putrinya jadi menteri, nggak tahu kita kok, mudah-mudahan. Tapi menteri yang soleh, kalau cowok, kalau cewek yang soleha itu. Walaupun kita berganti-ganti menteri, kalau orangnya nggak baik ya nggak akan bisa jalan. Tapi mudah-mudahan dengan pergantian menteri itu bisa berubah. Berubahnya berubah yang baik, jangan berubah malah carut marut menjadi rusak. Itu saya melihat wajah-wajah Bapak ini sudah capek Pak ya. Masih semangat ya. Insya Allah. Ya Allah, ya Allah. Gimana Pak kalau kita memikirkan negeri ini Pak? Ya mudah-mudahan negeri ini Pak, dengan lahirnya anak-anak yang hafal Quran sekarang ini menjamur Pak, menjamur di mana-mana, banyak hafal Quran. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak ini benar-benar menjadi pemimpin Pak. Insya Allah dengan demikian kita nanti kalau meninggal enak, kita meninggal nanti di akhirat kita enak, dapat kiriman anak-anak soleh soleha. Itu bapak-bapak sekarang ini kan anak soleh. Jangan dianggap bahwa bapak tidak mengalir ilmu
amalnya ke orang tua, jenengan duduk sampai nanti selesai, itu mengalir ke orang tua, itu anak yang soleh. Iya, saya di sini ceramah, bapak yang mendengarkan, sama-sama ingin berbuat baik, nyambung ke orang tua kita, masih nyambung amal soleh. Bapak haji, nggak usah ngomong sama orang tuanya, bapak saya hajikan, bapak haji, nyambung sudah nyambung ke orang tua. Seandainya orang tuanya belum haji, ya bolehlah diniatkan untuk menghajikan orang tua kalau itu anak kandungnya. Kalau anak yang tidak anak kandung itu masih kontroversi, Pak. Ada yang mengatakan boleh mewakili haji, tapi ada yang tidak. Kalau yang pasti, yang sangat sah itu kalau anaknya sendiri menghajikan orang tuanya, itu kuat, itu boleh. Itu. Bapak dan saudara, mudah-mudahan renungan pagi ini kita bersama-sama untuk menebar apa, Pak? Menebar apa? Bukan menebar kebencian. Sekarang ini kan dunia terbalik, Pak. Mereka menyampaikan kebenaran dianggap apa, Pak? Hoak. Sekarang ini orang menyampaikan kebenaran dianggap hoak. Orang menyampaikan aspirasi, melakukan demo, dianggap apa, Pak? Niat makar. Sekarang ini orang menyampaikan aspirasi, ya ke gedung DPR atau ke istana, itu ada yang mengatakan niat makar atau radikalisme. Ini kan keliru total. Sebuah kebohongan kalau terus menerus didiamkan, Pak, dibiarkan, kalau ada kezoliman kita diem, kezoliman itu menjadi apa? Kebenaran. Saya mau tanya jujur, Pak, ini saya tutup nanti terakhir dengan doa. Kezoliman yang merajalela di mana-mana itu, Pak, bukan karena kesalahan orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang yang baik. Masuk akal, Pak, ya? Kezoliman yang merajalela di mana-mana ini, Pak, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi karena diamnya orang-orang yang soleh, diamnya orang-orang yang baik. Mau ngomong dibungkam, mau ngeritik katanya penebar apa, Pak? Kebencian. Kan aneh. Sekarang ini terjadi. Padahal Rasulullah menegaskan, afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Seutama-utama jihad itu, kata Rasulullah, adalah orang yang berani menyampaikan kebenaran, berani ngeritik di hadapan penguasa yang zalim. Mau ngeritik dianggap apa? Menebar apa? Kebencian. Akhirnya orang diem, malah kemudian ditangkap. Ini yang lebih ngeri lagi loh. Mohon maaf loh, Pak. Yang seharusnya yang ditangkap itu koruptor yang mengambil uang rakyat miliaran, malah sampai hari ini orangnya tidak ketemu. Sementara yang setiap hari beramar ma'ruf nahi mungkar, berusaha untuk meluruskan, mengkritisi kezaliman, malah cepat ditangkap. Ini realita, Pak, mohon maaf. Saya ngomong begini mungkin kalah dengan ulama-ulama yang lain yang sudah berani menyampaikan seperti ini. Gimana, Bapak? Saya doakan anak-anak Bapak, cucu Bapak, anak saya, cucu saya nanti kelak termasuk orang yang tidak diem, Pak. Kalau ada kemungkaran, tentu kalau tidak mampu dengan apa, Pak? Dengan kekuasaan, dengan tangannya, ya dengan apa, Pak? Lesan, dengan mulut. Kalau tidak mampu, dengan apa, Pak? Hati.
Tapi kata Nabi itu selemah-lemahnya apa Pak? Iman. Tapi yang penting sudah berusaha. Jenengan ini sudah diam aja Pak. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak perlu disampaikan, diem. Nggak diem tapi ngomongnya malah tidak bela orang Islam. Banyak orang begitu. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Pak, dari hati yang ikhlas, tidak ada kepentingan apapun kecuali kepentingan untuk apa Pak? Kita menyelamatkan negeri ini agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak juga bisa menyongsong tahun baru ya. Boleh kita menyongsong tahun baru menjadi tahun yang tambah baik. Di mana tahun baru itu berarti kita masih diberi apa Pak? Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Demikian, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.